Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak hari ini tanggal 5 Januari 2021. Ini kuliah pertama kita di tahun 2021 ini. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi ya. Nah, minggu lalu Bapak sudah memberikan materi tentang menggunakan segmen ya. Nah, Bapak juga sudah meminta saudara untuk mengerjakan program 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, selanjutnya program ini akan kita tambahkan sedikit bagaimana membuat animasi mulai dari 0 sampai ke 9. Dan begitu juga sebaliknya, kita akan coba bikin program untuk nilai dari 0 sampai ke 9. Kita tambahkan button di sini saja cukup, nanti Anda bisa menyesuaikan ya. Dari 0 ke 9. Dan begitu sebaliknya dari 9 ke 9. Nah, sampai ini berarti syarat yang harus saudara penuhi adalah saudara sudah punya coding untuk 3, 4 sampai dengan 9. Nah, berarti dalam satu button ini dari 0 ke 9 berarti kita harus punya program dari 0 sampai dengan 9, kemudian nanti 9 ke 0 itu kita balik. Nah, ini berikut cuplikan dari coding angka dari 0 ke 9. Nah, jadi ini adalah coding yang kita gunakan untuk membentuk angka pada segmen-segmen melalui menggunakan program DLP. Dari 0 berarti yang hidup itu step 1 sampai dengan step 6, kecuali step 7. Untuk 1 itu step 2 dan step 3. Kemudian untuk 2 itu step 1, 2, 4, 5, dan 7. Kemudian step 3 itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 7. Kemudian untuk 4 itu step 2, step 3, step 6, dan step 7. Kemudian untuk 5 itu step 1, step 3, step 4, step 6, step 7. Kemudian untuk 6 itu adalah step 1, step 3, step 4, step 5, step 6, step 7. Kemudian untuk 7 itu adalah step 1, 2, dan 3. Kemudian untuk 8 step 1 sampai dengan 7 atau seluruhnya. Nah, kemudian untuk angka 9 berarti step yang kita gunakan adalah step 1, step 2, step 3, step 4, step 6, dan step 7. Kemudian untuk reset kita akan gunakan seluruh step mulai dari 1 sampai 7 dengan warna putih. Nah, berarti untuk membuat coding dari 0 ke 9 kita tinggal menyusun ya, mulai dari 0 sampai dengan 1 pada satu objek button saja. Berarti dari 0, kemudian kita ambil step 1 sampai step 6 ini, kemudian nanti di antara 0 dan 1 ini kita kasih program untuk reset. Ya, seperti ini. Bapak akan membuka button 9 ya, button 0 ke 9 atau button 12. Nah, di sini Bapak akan ambil pertama kali itu adalah program untuk 0 dulu. Karena Bapak udah punya programnya, ya Bapak tinggal copy saja, copy paste saja. Nah, sebenarnya ini tidak boleh ya, atau tidak disarankan karena ada beberapa program yang sama dalam satu baris, dalam satu form atau dalam satu tempat pembuatannya. Nah, biasanya program ini disebut dengan redundancy karena ada redundancy itu adalah adanya data yang sama yang dikerjakan secara berulang. Nah, seharusnya ini bisa diselesaikan dengan menggunakan metode pemanggilan. Nah, materi Bapak hari ini, Bapak akan ajarkan saudara, ini adalah metode namanya sekuensial, artinya dia akan berurut dari atas ke bawah. Nanti Bapak akan mengajarkan saudara bagaimana membentuk program pemanggilannya. Nah, program pemanggilan ini juga sudah pernah Bapak berikan pada beberapa waktu lalu. Coba Anda lihat nanti animasi untuk atau menggunakan program pemanggilan atau penggunaan pemanggilan pada program DLP. Nah, coba lihat dari di video-video Bapak sebelumnya. Nah, kita akan lakukan untuk menyederhanakan
program yang barisnya sama atau bentuknya sama. Jadi kita sederhanakan dengan bentuk pemanggilan. Oke, kita lanjutkan dulu yang ini. Ini adalah 0 ke 9. Nah, antara 0 dan 1 itu kita ambil button reset. Ambil reset dulu. Kemudian supaya dia terlihat seperti sebuah animasi, kita kasih jeda di antara 0 dan reset itu adalah delay. Ya. Delaynya kita bikin 500. Nah, supaya delay ini jalan, maka jangan lupa saudara untuk menambahkan prosedur delay atau lama. Ini ya. Nah, ini harus ada kalau misalnya kita ingin memberikan jeda, ya, seperti animasi sebelum-sebelumnya. Nah, jangan lupa tambahkan ini supaya dia bisa berjarak waktu untuk menampilkannya. Ya. Nah, ini 0 sudah, resetnya sudah, kita ambil dulu 1 dulu. Kita ambil 1. Oke, kita copy. Kita letakkan di bawah. Bapak kasih space sedikit supaya jelas ya. Kemudian ini delay. Kita kasih 500. Ya, delay 500. Dan ini kita kasih delay lagi 500. Kemudian kita kasih reset lagi. Sehingga dia seolah-olah seperti bergantian atau beranimasi. Oke, kita coba dulu. Dan tas. Oke, ini titik yang lupa. Nah, tadi kita sebelumnya kita sudah bikin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita coba 0, 1, 9. Tadi kita baru bikin 0 sampai 1 ya. Oke, sip. Berarti dari 2 ke 3 kita akan lakukan hal yang sama. Berarti 0, reset, kemudian 1, reset, 2, reset, 3, reset, 4, reset, 5, reset, sampai dengan 9. Nah, diantara nilai angka dengan nilai reset itu kita kasih delay sebanyak 500. Nah, untuk pemberian delay boleh kita menggunakan variabel X. Nah, ini boleh ganti dengan X seperti yang sudah Bapak ajarkan. Sudah tinggal memasukkan nilai untuk nilai delaynya. Misalnya kita tambahkan di sini delay ya. Ini kita masukkan delay. Nah, nanti delaynya kita kasih variabelnya sebagai X, di mana X diambil dari edit 1. Nah, ini boleh nanti saudara selesaikan codingnya. Ya, ini saudara kasihkan codingnya supaya nanti nilai delaynya bisa tambah. Tapi untuk sementara Bapak akan tetapkan dulu nilai 500 saja. Oke. Nah, berarti ini kita tambahkan saja. Salah satu kita ambil 2. Ini kita tambahkan ya. Sudah kan set dan ambil saja. Ini di skip saja kalau paham ya. Ambil 4. Jangan lupa reset ya di antara masing-masing nilai program. Lagi T, jangan lupa nanti kasih delay ya. Reset 3 sudah, reset 4 sudah, tinggal 5 kemudian reset. Dan reset dahulu, kemudian kita ambil 5-nya.
Ini sedikit membosankan ya, karena programnya sudah ada, kita malah bikin ulang lagi. Nah, nanti dengan menggunakan prosedur pemanggilan, maka pekerjaan kita lebih gampang dengan hanya cukup memanggil programnya saja. Oke, kita tekan dulu ini. Yuk Pak, kita menggunakan prosedur pemanggilan. Gimana sudah, tinggal 6. Tinggal 6. 7. 7 ini tidak jauh berbeda dengan angka 1 ya. Kalau 1 shape-nya hanya 2 dan 3, kalau 7 tambahkan shape 1. Oke. Nah, apa efeknya kalau misalnya dia tidak kasih delay? Kalau misalnya kita tidak kasih delay, maka hasilnya angkanya tidak kelihatan berurut. Nah, itu adalah hasilnya. Jadi langsung aja dia, kan tidak bisa kita lihat nilai apa saja yang sudah dieksekusi. Ya tadi 9 ya, 9 8 ya. Oke, 8 minus 2. Nah, kemudian kita kasih delay, buat copy paste saja. Lagi satu lagi 0 1 2 4 5 6 7 8. Oke. Nah, ini dari 0 ke 9, kalau 9 ke 0 maka tinggal kita balikan saja, tinggal membalikkan coding dari 9 ke 0 ya. Jadi ini Bapak tadi sudah lihatkan codingnya, tinggal membalikkan posisinya saja ya. Kalau tadi dari 0-nya dahulu, kalau sekarang kalau 9 ke 0 maka kita bikin dari 9 8 7 6 5 4 3 2 sampai dengan 0. Kemudian di antara angka tersebut kita sisipkan nilai reset supaya kita bisa lihat perubahan antara 0 dan 1, 2 dan seterusnya ya. Antara nilai angka yang akan kita munculkan. Oke. Nah, sampai sini Bapak rasa sudah paham ya bagaimana cara membuat animasi dari 0 ke 9. Nah, selanjutnya, untuk delay ini saudara tinggal copy paste program yang sebelumnya, tinggal masukkan delay, masukkan ke dalam sebuah variabel, kemudian nanti panggil dari edit 1, kemudian nanti baca nilai variabel tersebut. Nah, itu juga sudah ada dalam video yang sudah Bapak upload sebelumnya, silahkan dilihat di sana saja. Oke. Nah, selanjutnya Bapak akan menambahkan program kita, yaitu menggunakan prosedur pemanggilan ya. Kita akan tambahkan prosedur yang namanya prosedur pemanggilan. Nah, pemanggilan ini gunanya adalah untuk mengurangi redundansi data. Contoh dari program pemanggilan ini adalah penggunaan dari object oriented programming. Artinya, kalau misalnya kita membuat sebuah objek manusia, maka manusia itu terdiri dari kepala, badan, kaki, dan tangan. Nah, biasanya dalam satu kelompok atau dalam satu kelas belajar maka akan ada beberapa orang ya. Nah, orang tersebut tetap ada kepala, kaki, tangan, dan badan. Nah, supaya kita tidak mengulangi program untuk membuat kepala, kaki, dan tangan,
maka kita cukup membuat satu objek saja, di mana ada objek kepala, objek kaki, objek tangan, dan objek badan. Nah, hanya bentuknya saja yang dibeda-bedakan. Untuk si A kita tandai dengan kepala A1, kepala A2, kepala A3, dan kepala dan seterusnya, ya, dengan bentuk yang sama, ya. Nah, fungsi pemanggilan ini akan lebih kelihatan ketika kita membuat sebuah objek. Berbeda kalau misalnya kemarin kita menggunakan animasi menggunakan LED kemarin, ya, itu tidak kelihatan, hanya saja bentuk-bentuk dan arahnya saja. Kalau sekarang kita sudah membuat sebuah bentuk dari titik-titik saja, sekarang sudah menjadi angka, ya. Nah, ini kan sudah atur lagi, ya, nilainya. Nah, disarankan saudara untuk menggunakan form berikutnya. Jadi gunakan form yang baru dengan bentuk yang sama dengan form sebelumnya. Jadi nanti programnya yang akan kita ganti, ya. Misalkan Anda bikin form baru, kemudian silakan bikin desain formnya seperti ini. Nah, kemudian saudara selipkan, ya. Kita lihat pada codingnya, ya, selipkan, ya, nama prosedur di antara public dan public declaration. Oke. Ini Bapak lingkarin, ya. Antara public dengan public declaration itu Anda berikan nama prosedur. Kalau 0 berarti dia nanti akan membuat 0. Kalau 1 berarti dia buat 1 sampai dengan 09. Nah, untuk ini abaikan saja dulu. Nah, kenapa? Karena program dari 0 ke 9 ini adalah kumpulan dari pemanggilan 0 sampai dengan 9 atau dari 9 ke 0. Oke. Nah, berarti yang prosedur yang kita bikin adalah prosedur untuk 0 sampai dengan 9 saja, ya. Sampai dengan 9 saja. Oke. Kita lihat bagaimana bentuk programnya. Oke, kita lihat, ya. Nah, program reset, kemudian Bapak panggil form 13-nya. Oke, form 13. Nah, ini, ya. Nah, kalau misalnya Anda sudah membuat form baru, ya, form baru, ya. Nah, pada form baru ini, sesuai yang Bapak sampaikan tadi, kita bikin nama prosedurnya antara public dan declaration. Jangan lupa tambahkan prosedur delay dan lama, ya. Tambahkan prosedur delay dan lama. Ya, prosedur delay atau lama. Pandan, ya. Prosedur delay. Nah, berarti public kita isi dengan prosedur 0, ya. Kemudian prosedur 1. Disarankan menggunakan karakter, ya. Karakter 0 huruf, ya, menggunakan huruf, bukan angka. Karena ini menggunakan sebuah variabel yang akan kita gunakan sebagai media pemanggilan. Prosedur 1, ya, udah cepat nih, kita copy paste saja. Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini tinggal digeser-geser. Cantik. Ini 2.
Oke. Nah, berarti langkah pertama udah selesai, yaitu prosedur 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 9. Langkah kedua, nah, langkah keduanya adalah menambahkan prosedur delay seperti gambar di samping. Jadi, prosedur delay-nya juga harus ada. Kemudian langkah ketiganya adalah di bawah dari prosedur delay tersebut, kita akan ketik. Ini ketik ya. Ini kita ketik. Prosedur T-form 13. 13 ini adalah merujuk kepada form yang kita gunakan. Nah, Bapak sarankan jangan sampai saudara masih menggunakan form 1 juga. Jangan pakai form 1, gunakan form-form yang seterusnya. Jadi nanti ketika saudara ujian atau apa, saudara bisa langsung buka filenya di mana. Yang tahu cuma saudara. Nah, karena Bapak menggunakan form 13, maka ini Bapak bikin T form 13.0. 0 ini mengacu kepada variabel yang kita bikin sebelumnya, mengacu pada ini. Nah, kita bikin coding untuk 0-nya, kemudian nanti kita panggil dia, si 0 ini. Kalau misalnya kita salahkan juga boleh. Misalnya pada 0 ini, kita bikin codingnya untuk 1 misalnya. Nah, kan maksudnya 0. Nanti yang muncul itu adalah 1. Walaupun yang kita tulis adalah 0. Jadi, isi dari prosedur ini bisa berbagai macam kita isi. Nanti kalau dia dipanggil, maka yang kita isi itulah yang akan dimunculkan. Oke, kita lanjut. Nah, pada prosedur 0 ini, kita akan tulis dengan prosedur 0. Apa prosedur 0 tadi? Tadi sudah kita tulis ya. Nanti kita tulis di sini. Yang penting, ini prosedur di form 13.0, begin dan end titik komanya ini kita ketik. Nah, ini diketik. Oke. Oke, kita ketik di bawah ini ya. Nah, ini tanda bahwasanya button 1 udah pernah Bapak klik. Jadi kita ketik prosedure T boleh huruf besar F O R M titik nol di form 13 yang pakai form saja ya. Nah, itu baru muncul. Nah, ini nama prosedur yang akan kita pakai. Ada 0, ada 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9. Ini kalau misalnya sudah belum klik button 13 button satunya, maka ini tidak akan muncul. Jadi kita klik saja 0. Oke, itu berarti dia sudah benar. Kemudian kita tutup dengan tanda ya, kita akhiri dengan tanda titik koma. Nah, titik koma. Kemudian nanti kita isi dengan begin. Kemudian kita tutup dengan end titik koma. Nah, ini yang kita tulis dengan coding untuk 0. Nah, kita tinggal ambil aja. Jadi yang 0 mana? Tadi juga ada 0 nih. Untuk sebelumnya. Nah, ini masih 0. Di nah, nanti ya, kan 0 sudah ada tuh. Ya, 0 sudah ada. Pada button 0, button 1 ini, nanti Anda double klik, ketik saja di sini 0. Kita jalankan. Oh ya,
Ini dia minta ya, satunya mana, duanya mana, tiganya mana, empatnya mana, limanya mana. Nah, biar gampang, ini kita copy dulu, sebentar aja. Dia minta nih, kok dia dideklarasikan tapi programnya tidak ada, maka kita isi dulu. Ini nanti dengan 1, copy, ini tinggal copy paste saja. Oke, 1, 2. Kalau misalnya saudara ragu apakah dia bisa benar atau tidak, tinggal titik saja, kemudian nanti akan muncul nih mana yang belum ya. Ya, hapus tanda titik, tambahkan titik baru, dipilih 4. Boleh seperti itu juga. Ini juga 5, 6, 7, 8, terus satu lagi 9. Nah, ini kita bikin 9. Jadi kalau misalnya ada tanda error misalnya unsatisfied forward or external declaration form 13.1, artinya ini tidak bisa dilanjutkan karena ada penambahan eksternal deklarasi untuk form 13.1. Berarti pada form 13 itu deklarasi titik satunya ada tapi programnya tidak ada. Deklarasinya ada, artinya deklarasinya ada tapi isi ininya tidak ada nih, perintah ininya tidak ada, maka ini akan dianggap sebagai error. Oke, jalan kan? Nah, ini 0. Oke, 1 bisa. Maaf. Project, option, form 13. Oke. Hasilnya bisa nih, 0. Satunya tidak bisa, 2 tidak bisa, 3 tidak bisa, 4 tidak bisa, 5 tidak bisa, 6 tidak bisa, 7, 9 pergi reset. Nah, oke. Nah, tadi kita sudah bikin program atau pemanggilan atau prosedur untuk 0. Bahkan kita sudah deklarasikan prosedurnya untuk 0. Kemudian kita isi dengan perintah 0 tersebut. Nah, kalau 1, kita juga ambil program untuk 1. Kita ambil program untuk 1. Kita kopikan. Kemudian kita pastikan pada baris untuk 1. Begitu juga dengan form 2 dan seterusnya. 2. Tidak usah masukin delay. Ini 2-nya sudah. Kalau terbalik isinya dia juga akan terbalik. Misalnya untuk 3 misalnya. 3 ini sudah pindahkan ke 4. 4 sudah isi dengan 8. Nanti pasti pencet 4 dia akan muncul 8. Karena sesuai dengan baris yang kita perintah yang kita tuliskan pada prosedur di form 3 tersebut. 4. Nah, efeknya kita bisa berkreasi dengan program yang kita bikinkan. Kita bikin itu kita bisa berkreasi, bahkan kita bisa memberikan kode-kode untuk program kita sendiri. Kita bisa nandai, oh ini coding saya, ini coding siapa yang punya, ini kita tahu. Empatnya sudah, 5. Yang 7. Itu yang 8. Nah, oke. Programnya sudah lengkap nih. Isi untuk pemanggilan untuk angka 1
sampai dengan 9-nya sudah. Tinggal kita menggunakannya. Cara menggunakannya adalah kita klik button, misalnya 1, event, kemudian on click, double klik, kemudian ini kita ketik saja 1. Kalau dengan unit sebelumnya, untuk menampilkan angka 1, ya, 1, maka kita ketik pada objek buttonnya ini coding untuk menampilkan angka 1 tersebut. Nah, kita ketikkan coding ini. Tapi kalau menggunakan pemanggilan, kita hanya cukup nama dari pemanggilan tersebut. Kalau misalnya kita kasih namanya si A, maka itu untuk 0. Kalau B itu untuk 1. Kalau C itu untuk 2. Nah, itu juga boleh. Nah, boleh. Penting dia sudah dideklarasikan, programnya juga sudah. Nah, lanjut. Untuk program 2, nah 2. Nah, itu kita ketik saja 2. Ketik 2. 3, ketik 3. 4, 4. Boleh pakai lain? Boleh, yang penting sudah ngerti. Kalau ujian gimana, Pak? Nah, kalau ujian sudah harus memberikan logika yang murah, Bapak periksa. 6, kemudian 7, dari 7. Karena Bapak tadi tulisnya 7 ya. 8, dari 8. 9, Bapak ketik 9. Oke, Bapak save dulu. Oh ya, belum ya. Satu lagi reset ya. Nah, resetnya tadi Bapak belum bikin nih. Resetnya belum ada Bapak bikin. Nah, kan kosong kan. Nah, ini kita tambahkan prosedur. Kemudian kita ketikkan di bawah 9 ini prosedur di form 13 begin Bapak ambil ini sebelumnya, Bapak ambil set. Oke. Nah, pada button reset, button 13 ya. Button reset, Bapak klik reset. Sudah. 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7. Nah, hal itu tinggal kita bikin coding untuk 0 ke 9, 9 ke 0 dengan metode pemanggilan. Nah, metode pemanggilan. Oke, kita masuk ke 0 ke 9. Caranya tetap sama dengan prosedur sebelumnya. Kita tinggal ketik 0, 1, jangan lupa titik koma ya. 0, kan kita mau 0 ke 9 ya, berarti kita ketik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, 9. Oke. Kalau misalnya ini saja ya udah jalan, tapi yang muncul itu cuma 9. Nah, sampai 8 loh. Itu udah 8. Nah, ini begin
sampai dengan angka terakhir. Karena tidak kita kasih reset di antara 0, 1, 2, dan sampai 9 ini, maka yang kelihatan hanya 8. Kenapa? Karena 8 ini menutupi seluruh angka. Nah, jadi gimana caranya? Kita tambahkan dia delay. Nah, delay 500 angka pertamanya. Kemudian di antara 0 dan 1 tadi kita panggil si reset. Kemudian kasih delay 500. Nah, ini yang kita kerjakan. Ya. Jadi kita tambahkan dulu resetnya. Kita tambahkan. Kita tambahkan dulu reset beserta delaynya, supaya kita tahu bahasanya delaynya ada. Nah, kemudian resetnya sudah, delaynya sudah. Nah, ini kita tambahkan supaya kita tidak dua kali ketik. Jika sudah mau eksperimen silakan. Pak, ternyata bisa loh Pak, cuman kita kasih 6 saja tanpa harus di belakangnya. Boleh. Oke, sudah. Kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, kalau untuk 9 ke 0 sama juga. Kalau 9 ke 0, kita tinggal balik. Nah, ini 9 ke 0. Ini ambil nih. Dan Ctrl C 8 7. Nah, nanti Anda boleh bandingkan ya, bandingkan antara coding sekarang dengan coding yang sebelumnya. What? Empat sudah, 3. Dua. Tuh. Kemudian oh. Nah, ini boleh dihapus doang. Ini supaya dia kita ada selesai. Kalau dihapus berarti nanti yang muncul hanya 0 saja. Kalau ini dihapus, ini nanti yang muncul adalah 9 saja. Oke. Jadi biar jelas bedanya. Yang sudah mau hapus silakan. Mau eksperimen silakan. Oke, satunya 0-nya sudah, satunya sudah, sekarang 09-nya. Oke, 9-nya sudah. 9 ke 0. Oke. Nah, untuk pemanggilan sudah ya. Ini basicnya sudah 09, 9 ke 0, basicnya sudah. Tinggal kita latihan saja menjelang ujian. Nah, latihan kali ini ditambah dengan latihan minggu lalu, itu membuat coding 2, 3, 4, 7 yang belum sempat Bapak bikin linknya. Nah, ini insya Allah Bapak akan langsung kirimkan link pengumpulannya di channel YouTube kita. Langsung. Jadi, pengumpulannya paling lama 1 minggu ya.
Nah, saudara, Bapak minta untuk membuat pertama adalah program perulangan. Jadi, ditambahkan ini perulangannya. Tadi sudah ada juga ya latihannya, saudara. Jadi nanti saudara tinggal mengumpulkan program delay. Oke, ini delay terlama, kemudian tambah lama banyaknya perulangan. Nah, lama perulangan, lama perulangan atau ulang, berapa kali dia diulang. Nah itu. Jadi latihan dari Bapak untuk kali ini adalah menambahkan program untuk delay dan ulang untuk prosedur pemanggilan, ya, prosedur pemanggilan dan juga yang sebelumnya. Ya, kalau yang sebelumnya, yang sebelum ini, yang awal-awal tadi, kan yang Bapak minta delay saja. Oke, silakan Anda kerjakan. Nah, kalau ini tambahkan dengan ulangnya. Kemudian, coba Anda bikin, tambahkan buttonnya. Kemudian Anda tampilkan atau buatlah animasi untuk menampilkan angka genap saja. Ya. Kemudian angka ganjil saja. Ya, ganjil. Kemudian nomor BP. Nomor BP. Kemudian nomor HP. Ya, bukan nomor HP mantan ya. Nomor HP. Nah, ini adalah latihan sederhana yang Bapak berikan kepada saudara dan dikumpul selama 1 minggu. Nah, programnya Anda bikin dalam bentuk prosedur pemanggilan. Ya, prosedur pemanggilan. Oke, kemudian nanti Anda tulis apa perbedaan dengan antara prosedur pemanggilan dengan prosedur sekuensial yang Bapak uraikan sebelum ini. Jadi contoh awal tadi, ya. Atau seperti latihan minggu lalu kemarin. Silakan Anda tulis, kemudian nanti Anda upload di link yang sudah Bapak sediakan. Oke. Nah, untuk hari ini Bapak rasa cukup prosedur pemanggilannya, ya. Bapak rasa ini sudah lengkap bahan yang Bapak berikan. Ini nanti tinggal saudara latihan saja. Tinggal Bapak menambahkan komponen-komponen yang kira-kira bisa kita gunakan untuk membuat animasi. Kalau misalnya hari ini menggunakan kalau menggunakan button saja, mungkin minggu depan Bapak tambahkan dengan combo box, radio button dan seterusnya, ya. Sampai dengan waktu kita berakhir. Ya. Oke, Bapak rasa cukup untuk materi kita kali ini. Bapak mohon maaf karena uploadnya sudah sangat jarang nih, tapi mudah-mudahan ini bisa melengkapi perkuliahan kita selama 1 semester ini. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa nanti ada link di bawahnya untuk pengumpulan. Bapak rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.